Oke. Oke, kalau misalkan sudah aman, ini Mbak akan buka kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kayak biasa, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi siang hari ini materi kita untuk Zoom adalah penalaran matematika ya. Nah, di sini nanti ada beberapa soal yang Mbak udah ini buatin buat kalian ya. Nah, di sini nanti kalian sebelum Mbak bahas, karena ini masih awal-awal banget sambil nunggu teman yang lainnya, kan boleh nyoba ngerjain, dan nanti kalau udah ketemu jawabannya, boleh banget ditulis di kolom chat ya, dari nomor satu dulu, oke? Ini Mbak kasih waktu dulu kalian buat nyobain ya. Oke. Oke, udah ada yang nemu belum nih jawaban nomor satu? Oke, belum ya? Ya udah gini aja deh. Ini Mbak akan coba bahas ya. Nanti kalian boleh sambil coba ngerjain ya, yang nomor satu ya. Jadi yang nomor satu di sini ada sebuah batu yang dilemparkan tepat di tengah kolam yang berbentuk persegi. Oke, berarti di sini ada suatu kolam bentuknya itu adalah persegi ya. Sebentar ya. Aduh, pensilnya belum nyala. Bentar. Oke, maaf ya, ini ada kendala di pensil pennya dulu. Oke, jadi nomor satu ini ada sebuah batu yang dilemparkan tepat di tengah kolam yang berbentuk persegi. Berarti di sini kita bisa gambar ya, suatu kolam yang bentuknya itu persegi. Nah, oke. Nah, di kolam ini, kolamnya itu memiliki panjang sisi 4 meter. Oke, panjang sisinya 4 meter nih. Terus di sini karena kolamnya persegi maka semua sisi panjangnya sama ya yaitu 4 meter. Lalu di sini diketahui juga akibat batu yang dilempar itu terjadi riak yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm per detik. Nah, berarti kan di sini karena batu kalau misalkan kita lempar ke kolam ya nanti kan akan bentuk riak yang bentuknya itu kayak lingkaran gitu kan. Maka di sini kita bisa gambar lingkaran nih untuk ilustrasi dari riak airnya ya di sini. Nah, kayak gini. Oke, jadi tadi batunya kan dilemparnya di tengah-tengah nih. Jadi nanti kalau misalkan ke sini, itu nanti kan akan membentuk suatu jari-jari lingkaran. Berarti karena di sini diameternya itu adalah sisi dari ini, kolamnya yang berbentuk persegi, maka nanti jari-jarinya adalah setengahnya dari sisi kolamnya. Berarti kan kalau sisi kolamnya 400, maka jari-jarinya sama dengan 200 cm. Oke.
Ini 4 meternya Mbak jadiin cm aja ya, berarti kan 400 cm ya. Jadi setengahnya, jari-jarinya berarti 200 cm. Oke. Oke, tes-tes. Maaf ya tadi ada kendala sinyal di sini. Jadi tadi zoom-nya keluar dulu sebentar ya. Ini Mbak April mau share screen-in lagi. Jadi ini Mbak April ulang share screen dari awal. Udah kelihatan ya di kalian ya share screen-nya ya. Mbak April lanjutin ya. Tadi kan kita udah nyampe bahwa batunya itu dilemparin di tengah-tengah kolam. Membentuk ria kan, berbentuk lingkaran yang biru itu. Berarti jadi lingkarannya adalah 200 cm. Nah, artinya di sini ketika eh, jari-jarinya itu kan bertambah nih dengan kecepatan 10 cm per detik. Berarti 10 cm per detik ini adalah kecepatan riak airnya. Oke, jadi kan dari batu itu nanti ada riak air yang itu kan yang merambat dari tengah-tengah batu ke seluruh lingkarannya ini. Oke. Nah, kecepatan riak airnya adalah 10 cm per detik. Oke. Nah, kita disuruh mencari domain dari ini luas lingkaran sebagai fungsi dari waktu yaitu T dalam detik. Maka kita disuruh mencari domainnya. Nah, ingat rumusnya waktu itu adalah jarak bagi sama kecepatan. Oke, bentar. Ini kecepatannya Mbak Abdul ganti sama variabel Kak aja deh. Oke, jadi waktu itu bisa kita simbolin T. Oke, ini T itu ya simbol lainnya itu adalah waktu. Kan kalau kalian mungkin yang bukan anak IPA, mesti kan kadang cok nggak dapat fisika kan. Biasanya kan kalian kalau tahu apa rumus dari jarak waktu kecepatan pakainya rumus JKW kan. Nah, rumusnya JKW itu ini. Waktu itu sama dengan jarak bagi kecepatan. Nah, waktu biasanya itu selain kita simbolin, kalau rumus kan W, itu bisa juga disimbolin T. Jadi rumus lainnya itu bisa juga kita tulisin sebagai T sama dengan V bagi, sorry, kok V sih? Jarak itu biasanya disimbolinya itu S. Jadi jarak bagi kecepatan. Nah, ini. Oke. Di sini tadi Mbak aku mau pakai yang V aja deh jadinya. Nah, gini ya. Oke, berarti di sini kita akan pakai rumus yang ini ya. Kan kita mau mencari waktu T. T rumusnya adalah S. Nah, S ini karena berbentuk lingkaran, maka akan sama dengan jari-jarinya. Jari-jari lingkaran. Nah, jari-jarinya itu berapa? 200. Berarti nanti di sini kita substitusi S-nya itu sama dengan jari-jari, yaitu 200 cm. Dan V adalah kecepatannya, yaitu 10 cm per detik. Nah, berarti di sini kita bagi ya. Berarti akan diperoleh T-nya itu sama dengan 20. Nah, 20 ini adalah T maksimum. Jadi dari ini ujung, maksudnya pusat kita ngelempar batu kan tengah-tengah kolam. Ke ujung temboknya itu adalah jarak jarak maksimal atau ini 20 ini adalah waktu maksimalnya. Oke. Nah, sehingga di sini kita akan peroleh domain dari luasnya itu sama dengan ini. T anggota bilangan real di mana, nah ingat kalau misalkan dari tengah-tengah kolam ini itu kan berarti kita baru nyemplungin batu, berarti itu adalah detik ke nol atau T-nya sama dengan nol. Nah, nanti bergerak kan tuh riaknya ke ujung, nah ke ujung sini, nah nanti di bagian ujung yang nyentuh tembok itu nanti T-nya akan maksimal yaitu T-nya sama dengan 20. Jadi di sini nanti nilai T berkisar antara T sama dengan nol sampai T sama dengan 20. Berarti nanti di sini kita bisa tuliskan domainnya nol kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 20. Oke, nah ini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk domain fungsi luas itu adalah yang C. Jadi kita cari dulu nih, berapa sih waktu maksimal dari ini pusat riak nanti ke temboknya. Itu kan berarti sama dengan jari-jari panjangnya ya. Terus nanti kecepatannya kan diketahui di soal 10, maka kita bagi dulu buat cari waktu. Nanti ketemu waktunya 20. Jadi 20 ini waktu maksimal sehingga nanti domainnya berkisar antara T sama dengan nol sampai T sama dengan 20 gitu ya. Oke, nomor satu udah aman ya, ada yang jawabannya sama nggak kayak Mbak April? Aman ya?
Oke. Nah, ini Mbak mau lanjutin ya nomor 2 ya. Nah, nomor 2 nih. Nomor 2 kalian boleh coba dulu ya. 2 menit buat ngerjain soal nomor 2 ini. Coba hasilnya berapa, boleh nanti kalian chat di kolom chat ya. Tapi pengen tahu nih kalian tuh sudah bisa belum mengerjakan soal PM nih. Oke, boleh dicoba dulu ya. 2 menit. Nanti Mbak akan cek-cek kalian sudah selesai ngerjain belum. Oke, silakan mengerjakan dulu. Oke, nomor 2 ada yang sudah ketemu belum nih nomor 2? Oke, jadi nomor 2 di sini kan kita mau nyari apa nih? Di sini diketahui bahwa RT itu adalah jari-jari lingkaran riak. Hmm, oke, riak ini harusnya typo ini. Jadi ini bukan tile ya, tapi pada. Jadi RT itu adalah jari-jari lingkaran riak pada waktu T detik. Kita disuruh mencari persamaan dari RT. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat gambar sebelumnya ya. Nah, ini RT itu kan di sini berfungsi sebagai sorry, bukan, maksudnya RT di sini itu jari-jarinya kan berperan sebagai suatu jarak ya. Nah, ini jarak. Oke. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita mau mencari persamaan RT, maka kita sama ajanya itu mencari jaraknya. Oke. Nah, rumus jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Oke. Nah, di sini nanti jarak ini akan kita simbolkan sebagai RT. Oke. Nah, kecepatannya kan diketahui di soal yaitu 10 cm per detik. Ini adalah kecepatannya. Dan di sini nanti waktunya kita akan simbolkan sebagai suatu variabel T. Berarti nanti di sini V-nya tinggal kita substitusi aja. Berarti akan ketemu 10 kali T. Sudah. Ini doang, gampang banget kan? Ya, jadi kalau di sini kita tuh cuma suruh bikin fungsi sebenarnya ya. Fungsi dari suatu jarak atau jari-jari gitu. Kan kalau jarak itu rumusnya V kali T, ya nggak? Di soal diketahui kecepatannya 10 dan di sini kita disuruh mencari fungsi jaraknya dalam variabel T atau dalam satuan T. Ya udah, berarti T-nya ini kita nggak usah masukin variabel apa-apa gitu. Karena kan ya kita mau mencari rumusnya dalam T. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, 10T. Oke, gampang ya nomor 2 ya. Hmm, oke. Mintanya. Oke, sebenarnya kalau nanti eh, ini kan itu ya satuannya, iya sih memang RT-nya nggak ditetapin ya dalam apa ya. Tapi di sini kita ikut dari satuan V-nya. Di sini kan V-nya itu dalam apa nih nanti? Dalam cm per detik. Berarti nanti di sini output RT-nya ini otomatis nanti akan dalam satuan sentimeter gitu. Ini nggak masalah ya ketika
apa namanya, ini kan nggak diminta juga di soal, ya nggak diminta kan di soal dalam satuannya apa gitu kan. Nah, di sini nanti kalau misalkan yang ngaruh cm sama meter itu berarti nanti cuman di output ininya nih, RT-nya aja. Di sini kan RT-nya karena di sini bulat semua, kita kan nggak mungkin dong apa ngubah ke koma desimal semua kan. Otomatis di sini bisa kita asumsikan bahwa nanti RT-nya ini dalam satuan cm gitu ya. Kecuali kalau nanti ada permintaan, misalkan nih mintanya dalam meter. Berarti kalau dalam meter nih, nanti kecepatannya harus kita ubah dulu gitu ya. Misalkan ini kan 10 cm per detik. Nanti kita jadiin meter. Berarti jadinya 10 cm ke meter. Berarti 0,1 ya. 0,1 betul. Berarti ini meter per detik. Ya udah berarti nanti kecepatannya kita pakai yang 0,1 gitu ya. Nah, tapi kan di sini nggak ada permintaan RT-nya harus dalam apa ya? Maksudnya mau dalam cm, mau dalam meter, nggak ada kan? Jadi di sini kita ikut yang diketahui di soal aja. Kalau mintanya cm per detik, ya udah ikut pakai ini gitu. Toh nggak ada yang hasilnya desimal di sini, kayak gitu ya. Jadi kayak nyesuaiin opsinya aja. Jadi kalau misalkan nanti opsinya ada koma-koma, hati-hati kita harus nyamain satuannya gitu. Nggak apa-apa lah Pip ya, soalnya di situ apa ya, nggak ada permintaan dan di situ kan kalau opsinya tuh bilangan bulat semua, jadi yaudah berarti kita nggak usah ubah satuannya, tetap cm per detik aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, oke, nah ini Mbak lanjut ya yang nomor selanjutnya, nomor 3. Nah di sini kita disuruh mencari fungsi luas lingkarannya. Oke, tadi di sini clue-nya ada di luas. Dan ingat ini mintanya cm pangkat 2. Oke, berarti otomatis di sini jari-jarinya R-nya kan awalnya 4 meter. Kita ubah ke sorry kok R sih. Ini mah 4 meter tuh bukan jari-jari ya tadi ya. 4 meternya tuh diameter kan. Nah, ini kan diameternya itu 4 meter berarti 400 cm. Otomatis jari-jarinya adalah 200 cm. Karena di sini mintanya cm pangkat 2 nih. Baru kita ubah semua satuannya ke cm ya. Oke, nah di sini rumusnya, kita mintanya luas lingkaran ya. Nah, luas lingkaran, ingat rumusnya adalah pi kali, ingat karena ini L luasnya itu dalam T, maka di sini nanti R-nya juga dalam satuan T. Nah, RT ini nanti kita pakai di rumus yang sebelumnya tadi. Kita kan udah ketemu nih, rumus RT-nya sama dengan 10T. Nah, nanti kita substitusi. GRT itu sama dengan 10T. Ini nanti kita substitusi ke persamaan ini. Set. Oke, sekarang kita tinggal substitusi. Berarti Pi kali RT-nya berarti 10T pangkat 2. Kayak gini ya. Nah, ini kan mintanya fungsinya doang ya. Yaudah kita tinggal hitung aja. Berarti Pi kali 100T pangkat 2. Berarti nanti hasilnya adalah 100 Pi kali T pangkat 2. Oh oke, ternyata yang ininya belum kepake ya ini ya. Oke oke, nggak apa deh ini nggak usah. Oke, nggak hapus aja. Nggak kepake ternyata. Karena di sini mintanya itu cuman fungsinya ya, fungsi luas terhadap satuan waktu. Jadi nanti di sini yang kan kalau lu rumus luas lingkaran biasa itu apa? Pi r pangkat 2 kan. Nah di sini L-nya itu kan minta dalam ya Mbak lanjutin lagi. Jadi di sini kan kalau luas lingkaran tuh aslinya ini nih. L sama dengan PR pangkat 2 kan. Nah, kalau di soal ini itu kan L-nya minta dalam satuan T. Jadi kalian tinggal kasihin aja nih LT gini. Nah, sama dengan Pi. Nah, otomatis kalau misalkan L-nya ini minta dalam satuan T, maka R ini nanti juga harus dalam satuan T gini ya. Nah, berarti RT pangkat 2. Nah, gitu. Jadi nanti yang nomor 3 jawabannya itu yang 100 Pi T pangkat 2. Jadi yang D. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 di sini kita disuruh mencari luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran pada saat T sama dengan 10. Oke, ini Mbak mau ilustrasiin lagi ya, kayak tadi ya. Nah, ini kan ada kolam. Kolamnya tuh persegi. Terus ini ada lingkaran. Bentar, ada udah. Lingkaran.
Oke, lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah 200. Oke, maaf ya ini lingkarannya nggak terlalu proper. Oke, tapi yang penting Mbak yakin kalian paham kalau ini tuh lingkaran ya. Nah, kayak gini. Oke, kita disuruh mencari luas permukaan air kolam yang berada di luar lingkaran. Berarti kan kalau kita nyari luas air kolamnya, berarti yang di luar lingkarannya ini, yang Mbak Arsir ini ya, kita mau nyari ini. Artinya, kita kalau mau nyari luas air yang di luar lingkaran, maka kita akan pakai ini. Luas yang di luar itu sama dengan luas kolamnya. Nanti kita kurangi sama luas lingkaran. Oke, nah sekarang di luas kolam dulu. Kolam ini kan berbentuk persegi ya. Dan di sini diketahui panjang sisinya 4 meter. Karena ini mintanya dalam cm pangkat 2, maka satuannya harus kita samain dulu ke cm semua. Berarti di sini nanti akan jadi 400 cm. Oke, berarti ini panjang sisinya 400 cm. Dan yang ini juga 400 cm. Gini ya. Oke. Nah, di sini artinya nanti kita akan peroleh luas kolamnya itu 400 dikali 400. Terus kita kurangi sama luas lingkaran. Berarti luas lingkaran ini adalah luas riaknya ya. Dan di sini ingat mintanya T sama dengan 10. Luas lingkaran tadi kan kita udah bisa peroleh ya dari rumus ini nih yang sebelumnya. Nah, rumus LT ini. Jadi nanti kita pakai rumus LT ini buat ngitung ya. Oke. Nah, kita karena mintanya dalam T sama dengan 10, tadi kan rumus LT itu sama dengan 100 Pi kali apa nih? Kali T pangkat 2. Nah, ini kita pakai ini. Berarti nanti T-nya itu kita substitusi 10. Nah, berarti ini nanti L 10 pang. Oke. Oke, nah ini nanti tinggal kita hitung aja nih, berarti 400 kali 400, berarti 16, 1, 2, 3, 4. Terus dikurangi sama L10. Nah, L10 itu berarti nanti, ini kan 10 kan sebagai T, maka nanti T yang di sini kita substitusi sama dengan 10, gitu ya. Berarti akan diperoleh nanti 100 pi dikali sama 10 pangkat 2. Ini. Jadi nanti akan diperoleh. Nah, ini kan berarti 160.000. Ingat, kalau misalkan nolnya ada 4, kita bisa ubah jadi 16 kali 10 pangkat 4. Yang ini juga sama ya, berarti 100 pi kali 10 pangkat 2 juga 100. Berarti ini nanti dapatnya 10.000 pi. Ingat, ini juga sama ya. Ini nolnya ada 4, berarti nanti bisa kita ubah jadi 1 kali 10 pangkat 4 pi. Oke. Nah, di sini ada 10 pangkat 4, ada 10 pangkat 4, maka bisa kita keluarin. Jadi akan diperoleh 10 pangkat 4 dikali 16 min 1 kali pi, berarti pi. Nah, jawabannya yang ini. Mana nih? 10 pangkat 4, 16 min pi. Yang mana, Oke? Yang A ya? Ya enggak nih? Oh ya, yang A bener-bener. Oke, 10 pangkat 4 kali 16 min pi. Jadi jawabannya yang A. Oke, terus yang nomor 5. Oke. Yang nomor 5 di sini diketahui garis M sama garis N itu sejajar dengan dinding. Oke, M-nya sama N-nya sejajar sama dindingnya. Berarti sejajar, sejajar, sejajar. Terus di sini diketahui Andi berjalan berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobby berjalan di sepanjang garis N dengan arah yang sama. Nah, Andi itu yang ini. Nih, Andi itu yang ini. Dan Bobby adalah yang ini. Itu kelihatan nggak tuh namanya? Kelihatan ya itu ya Andi sama Bobby. Itu dari ilustrasi itu. Terus di sini diketahui lagi di titik L terdapat suatu lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding yaitu A aksen dan B aksen. Jadi nanti ini A aksen dan B aksen. Kalau A aksen itu adalah bayangannya Andi, B aksen adalah bayangannya Bobby. Terus di sini diketahui lagi bahwa PQ itu sama dengan 2. Nah, berarti P ke Q ini diketahui sama dengan 2 meter. Nah, di sini Andi berada 2 meter dari titik Q. Nah, titik Q kan di sini. Berarti kan kalau Andi berada 2 meter
dari titik Q, maka di sini jaraknya dari Q ke Andi adalah 2 meter, gitu ya. Terus di sini kita disuruh mencari jarak bayangan Andi dari titik P. Berarti di sini kita mau mencari A aksen sama P aksen, karena kita mau mencari bayangannya, gitu ya. Yang mau kita cari adalah A aksen P. Oke, nah kayak gini. Oke, berarti di sini nanti kita bisa pakai konsep apa nih? Kalau ada segitiga gini, sebangunan ya. Nah, ini Mbak ilustrasiin segitiganya lagi dulu ya. Oke, di sini ada Andi. Terus ini titik Q. Di sini lampu. Terus di sini P dan di sini adalah bayangannya Andi atau A aksen. Kita mau mencari X ini itu berapa. Dan di sini diketahui bahwa AK itu berarti 2, terus P ke Q itu 2, dan jarak dari Q ke L itu adalah 1 tambah 1, berarti 2 juga jaraknya. Oke, kita bisa pakai konsep kesebangunan, yaitu aki, sorry, ini Mbak April kan kita mau nyari X ya. Yang ini tak taruh atas aja. Kita mau mencari A aksen P. A aksen P, berarti X ini akan bersesuaian sama sisi aki. Oke, terus karena kita ambilnya segitiga yang besar dulu, maka di sini yang sisi tegak kita juga ambil yang segitiga besar. Berarti yang sisi gede itu adalah yang P ke L ini ya. Sisi kecilnya adalah L ke Q. Berarti sama dengan PL banding sama QL. Oke, A aksen P mau kita cari. Terus AQ itu sama dengan 2. Terus PL-nya itu 2 tambah 2 berarti 4. Dan QL-nya itu 2. Oke. Nah, di sini berarti nanti kita bisa cari ya AP-nya. A aksen P itu sama dengan 2 kali 4, 8 bagi 2, maka sama dengan 4. Jadi nanti jarak bayangan Andi dari titik P adalah 4 meter. Jadi jawabannya yang E. Oke, aman yang nomor 5. Oke, Oke kayaknya aman ya nomor 5 ya. Oke, Mbak, lanjut ya nomor berikutnya, nomor 6. Oke, jadi yang nomor 6 ini diketahui bahwa Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Oke. Laju yang sama. Berarti kan kalau misalkan Andi sama Bobby punya laju yang sama, maka kecepatan jalannya Andi itu akan sama dengan kecepatan jalannya punya Bobby. Berarti VA sama dengan VB, gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini kalau misalkan kecepatannya sama nih, itu nanti akan menyebabkan jarak, kan di sini kan Andi itu berada 2 meter dari titik Q. Berarti Aki ini kan sama dengan 2. Nanti itu akan sama dengan ini. Aki itu nanti akan sama dengan BR. Dan panjangnya sama dengan 2 meter. Karena apa? Karena ya ini kecepatannya Andi sama kecepatannya Bobby itu sama gitu. Jadi ketika di sini itu jaraknya Andi ke titik Q itu 2 meter, maka nanti jaraknya Bobby ke titik R itu juga sama dengan 2 meter. Gitu. Gitu ya. Nah, di sini kita disuruh mencari jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding. Jadi kita mau mencari jarak B aksen dan A aksen. Oke, B aksen, A aksen itu mau kita cari sama dengan berapa gitu ya. Oke, nah berarti kalau kita mau mencari B aksen, A aksen, kita kan pertama itu harus tahu dulu. Kan tadi kan kita sebelumnya udah mencari jarak Andi, bayangannya Andi ke ini ya, ke dinding ya. A aksen P itu kan sama dengan 4 meter. Oke, A aksen P udah tahu, tapi kita kan belum tahu B aksen. Jadi jarak bayangannya Bobby ke dinding itu kita belum tahu berapa. Jadi kita nyari dulu B aksen P-nya itu berapa gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan kalian mau nyari B aksen P, kalian harus pakai segitiga yang ini. Ntar Mbak gambarin dulu. Oke, ini kan kalian mau nyari B aksen P. Oke. Terus di sini Bobby itu berarti B sama titik R, tapi panjangnya 2.
Terus di sini diketahui lagi jarak L ke P. L ke P tadi kan juga tahu ya, lampu ke titik P. Ini jaraknya adalah 4 meter. Terus di sini jaraknya lampu ke titik R. Ini adalah yang ini ya, berarti 1 meter. Oke, jadi kita bisa pakai perbandingan kesebangunan ya. Oke, B aksen P per BR itu sama dengan LP per LR. Oke. Nah, di sini berarti tinggal kita substitusi aja ya. Berarti BR-nya itu sama dengan 2. Terus LP-nya itu 4 dan LR-nya itu berarti 1. Udah, kita hitung sekarang. Berarti nanti akan ketemu B aksen P-nya sama dengan 8 per 1. Atau sama dengan 8. Oke. Nah, di sini belum selesai ya. Kita kan mau ngitungnya itu B, B aksen, A aksen. Nah, B aksen, A aksen itu nanti bisa kita cari dengan cara mengurangi nih. B aksen P dikurangi sama A aksen P. Oke, kan dari sini ke sini tuh 4, udah tahu nih. Terus dari sini ke sini itu berarti tadi berapa nih? Kok ini Pak Pres salah nulis ya? Harusnya bukan 1 tapi 8 ya. Maaf, maaf. Oke. Nah, dari sini ke sini B aksen ke P kok kan 8. Berarti otomatis nanti B aksen A aksen ini akan kita cari dengan cara mengurangi 8 sama 4 itu ya. Jadi akan ketemu B aksen A aksennya adalah 4 meter. Jadi di sini diketahui bahwa jarak Bobby ke Andi bayangannya itu adalah 4 meter. Jadi jawabannya yang C. Berarti ini 4 meter. Oke. Nah, ini yang nomor 6 ya. Oke. Aman yang nomor 6. Mbak April lanjut ya nomor berikutnya ya, nomor 7 ya. Oke, di sini diketahui bayangan Andi dan bayangan Bobby saling berhimpit. Kita disuruh mencari perbandingan laju berjalannya Andi sama Bobby itu berapa gitu ya. Oke, nah di sini itu kan karena bayangannya itu berhimpit, otomatis nanti di sini titik B aksen ini nanti akan sama dengan titik A aksen ya, karena saling berhimpit. Oke, nah terus di sini kita cari dulu untuk yang ini perbandingannya punya Bobby dulu. Nah, nah punya si Bobby di sini itu, bentar. Bobby ya, Bobby itu kan berarti di sini. Nah, di sini diketahui bahwa jarak dari titik R ini ke lampu itu adalah 1. Terus dari P ke lampu ini sama dengan 4 meter ya. Oke. Terus di sini karena bayangannya berhimpit, akan cuma ada satu titik doang. Jadi jarak dari P ke B ini Mbak akan misalin X ya. Jadi di sini nanti sebenarnya nggak ada aksen ya. Aksen ini nanti letaknya akan di sini. Karena titiknya saling berhimpit nih. Bobi sama Andi nih di sini. Jadi kita belum tahu jarak bayangan mereka itu berapa gitu ya. Oke, jadi di sini bisa kita misalkan X dulu. Oke. Nah, di sini kalau buat yang perbandingannya punya Bobi, di sini Mbak akan bikin segitiga dulu ya. Berarti di sini nanti ini kan P dinding ya. Terus di sini itu berarti titiknya itu punyanya Bobby. Ini adalah bayangannya ini ya. Tadi kan bayangannya Mbak misalin X. Terus di sini itu Bobby di sini. Ini adalah titik R. Terus jaraknya Bobby ke titik R itu kita nggak tahu berapa juga sih. Oke, karena di sini kan Bobby-nya tuh jalan ya nggak? Jalan dengan kecepatannya punya Bobby. Oke, terus di sini kita tahu bahwa dari lampu ke titik R ini adalah 1 meter, terus dari P ke L itu adalah 4 meter, gitu ya.
Jadi di sini kita pakai kesebangunan lagi. LP per LR itu nanti akan sama dengan X per sama RP. Oke, nah di sini LP-nya itu kan diketahui sama dengan 4. LR-nya itu 1. X-nya mau kita cari. Nah, R, ingat R ini itu kan jarak. Jarak itu rumusnya apa sih tadi? Kecepatan, kecepatannya Bobby dikali sama waktu. Oke. Jadi di sini RB-nya akan Mbak ganti sama ini. Berarti kecepatannya Bobby dikali sama waktu. Jadi nanti akan kita peroleh, ini kan kali silang. X-nya itu sama dengan 4 kali kecepatannya Bobby dikali sama T. Gitu ya. Oke, ini yang Bobby udah ketemu. Persamaannya ini, X sama dengan 4 kali VB kali T. Oke, sekarang kita cari yang punyanya Andi. Oke, Andi itu berarti sama ya. Di sini bayangannya karena berhimpit, maka kita misalin X. Terus kalau Andi itu berarti Aki. Aki panjangnya itu, kita nggak tahu juga berapa ya akinya. Berarti di sini si Andi itu berjalan dari titik Q ke sana ya, dengan kecepatannya punya Andi. Berarti Mbak misalin VA. Terus lampu, lampu ke titik Q itu adalah ini ya 2 meter. Terus di sini LP itu sama dengan 4 meter. Oke, kita pakai kesebangunan lagi berarti. LP per LQ itu sama dengan X per QA. Berarti nanti sama dengan LP-nya itu 4 per 2 sama dengan X. Ingat QA ini Mbak ganti ya, karena kan ini jarak nih. Jarak ya, berarti di sini Mbak ganti sama kecepatannya Andi sama dikali sama waktu ya. Di sini berarti akan ketemu VA kali T. Bagi. Berarti ini kali silang. Satunya kaliin ke sini. Berarti nanti akan diperoleh X-nya itu sama dengan 2 kali VA kali T. Nah, kita udah peroleh nih yang punya Andi sini. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah X dan ini adalah X, boleh dong kalau misalkan Mbak sama dengan ini ya, X sama dengan X. Jadi di sini akan ketemu 4 kali VB kali T sama dengan 2 kali VA kali T. Nah, gini ya. T-nya coret karena sama. Berarti nanti akan diperoleh, mintanya apa nih? Perbandingan laju berjalan Andi sama Bobby. Berarti kan mintanya VA banding sama VB. Oke, berarti yang B-nya pindah ruas ke sini. Berarti 4 per 2 sama dengan VA per VB. Kita sederhanain, bagi 2. 1 bagi 2, 2. Berarti nanti akan diperoleh VA banding sama VB itu adalah 2 banding 1. Berarti jawabannya itu yang D. Itu ya, 2 banding 1. Oke, lanjut ya nomor berikutnya ya. Nomor 8. Oke, nah nomor 8 di sini diketahui saat Andi berjarak 2 meter dari titik Q dan Bobby berjarak 3 meter dari titik M. Oke, berarti di sini diketahui bahwa jaraknya Andi ke Q. Berarti sini ini adalah 2 meter. Terus jaraknya Bobby dari titik R, ini ke sini. Berarti 3 meter. Di sini kita disuruh mencari jarak antara bayangan Andi sama, oh diketahui deh, sorry. Diketahui jarak bayangan Andi sama Bobby itu 10 meter. Berarti B aksen, A aksen sama dengan 10 meter. Kita disuruh mencari jarak Andi dari dinding, berarti X. Atau kita mau mencari A aksen P, itu berapa? Oke, jadi kalau misalkan kita mau mencari aksen P, berarti kan mau nggak mau kita harus tahu dulu jarak dari Bobby ke
dinding itu berapa? Maka kita harus mencari B aksen P dulu. Nah, B aksen P itu nanti bisa kita cari pakai perbandingan ya. Oke, B aksen P ini berarti kan sisi yang sebelah ini ya. Sorry, ini tak gambar segitiganya dulu deh biar kalian nggak bingung ya. Biar nggak nyampur-nyampur. Ini gini. Kan kita goalsnya itu mau nyari B aksen P dulu. Nah, ini Mbak Abdul gambarin segitiganya ya. Berarti ini B aksen, ini P. Mau kita cari berapa? Berarti kalau kita pakai bayangannya Bobby, maka kita nanti di sini akan pakai jaraknya Bobby ke titik R, yaitu 3 meter. Gitu ya. Di sini diketahui bahwa jarak dari lampu ke titik R itu 1 meter, dan jarak dari lampu ke P itu adalah, tadi berapa? 4 meter ya jaraknya ya. Berarti di sini kita bisa cari P aksen P, kita bandingin sama BR, itu nanti sama dengan LP dibagi sama LR. Oke, berarti P aksen P per BR, BR-nya kan 3, LP-nya itu 4, LR-nya itu 1. Terus ini kita kaliin aja, kali silang ya. Berarti akan diperoleh P aksen P sama dengan 3 kali 4, berarti 12. Oke, nah di sini karena kita mau mencari A aksen P, A aksen P ini itu kan bisa kita cari dengan cara mengurangi B aksen P, kita kurangin sama jarak bayangannya Bobby sama bayangannya Andi, gitu ya. Jadi di sini B aksen P-nya 12, terus B aksen A aksennya adalah 10. Berarti 12 kurangi 10 sama dengan 2 meter. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, Mbak April lanjut ya nomor berikutnya ya. Nomor 10. Nomor 10, nomor 9, maaf. Oke. Nah, nomor 9. Di sini pada suatu tahun, mulai Januari, setiap awal bulan, toko murah menerima pasokan minyak goreng sebanyak 120 liter dari distributor untuk dijual dan habis terjual. Oke, berarti di sini toko murahnya di bulan Januari habis terjual semua ya. Ntar kita disuruh mencari keuntungan dari minyak penjualan minyak goreng yang terjual di toko murah A dari Januari sampai Mei. Berarti karena di sini mintanya toko murah, kita fokus langsung ke toko murah ya. Toko murah. Nah, kalian perhatiin teksnya di sini ya. Di toko murah pada bulan Januari itu kan toko murah itu didistribusiin sebanyak 120 liter ya. 120 liter minyak. Dan di sini itu habis terjual. Maka pada bulan Januari di sini penjualannya toko murah itu adalah 120 liter minyak. Oke, ini penjualan. Oke. Nah, Januari berarti toko murah itu menjual 120 liter. Terus di sini setiap bulan berikutnya pasokan minyak ditambah 20 liter dari bulan sebelumnya. Nah, udah kelihatan ya. Oke, nanti kan kita kan mau fokusnya ke penjualannya tuh. Nah, di sini kan diketahui bahwa toko murah pada bulan Januari itu menjual habis minyaknya sebanyak 120 liter. Dan di sini pertambahan tiap bulannya hanya sebesar 15 liter. Berarti kalau Januari itu toko murah menjual 120 liter, maka nanti bulan Februari kan bertambah 15. Maka nanti akan jadi 135 liter. Begitu juga seterusnya ya, nambahnya itu 15 terus. Berarti ini nanti akan mengikuti suatu barisan aritmatika. Oke, di sini kita mau mencari total keuntungan. Jadi di sini nanti kalau kita mau nyari total dari bulan Januari, kita akan jumlahin terus sampai nanti di bulan Mei. Artinya nanti Januari ke Mei ada berapa bulan nih? Januari ke Mei. Itu berarti ada 5 bulan ya. Oke, karena mintanya itu total, maka kita langsung pakai rumus SN. Itu ya. Oke, berarti S5. Rumusnya apa nih SN nih? Masih ingat kan? Oh, harusnya udah katam sama rumus ini kayak. Berarti N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Nah, ini kita pakai rumus ini ya buat ngitung ya.
Oke, kalau dari barisan ini, kita akan tahu bahwa A-nya itu 120 dan B-nya sama dengan 15. Oke, berarti ini langsung aja ya, 5/2 dikali sama 2 kali 120 ditambah N-1, berarti 5-1, 4 kali B-nya itu 15. Oke, berarti 5/2 dikali sama 240 ditambah 60. Oke, sama dengan 5/2 dikali sama 300. Oke, berarti ini nanti 150 kali 5. Berarti hasilnya itu nanti 750. Ingat, ini baru liternya ya. Jadi totalnya ada 750 liter minyak goreng yang terjual. Dan di sini diketahui bahwa keuntungannya itu sebesar 3.000 untuk setiap liter. Artinya kalau kita mau nyari keuntungan, berarti nanti total minyak yang udah kita hitung 750 kita kali sama 3.000 ya. Jadi nanti akan diperoleh berapa nih? 22.250. Oke, nah ini dalam ribu atau 2.250.000 ya. Oke. Berarti 2250 ribu. Jadi jawabannya yang D, 2250. Oke, lanjut ya, nomor 10. Oke, dari Maret sampai Mei, di sini selisih minyak goreng yang dikirim distributor ke toko murah sama toko laris adalah, oke, mintanya selisih minyak goreng. Oke, dari Maret sampai Mei. Oke, berarti di sini kita harus nyari tahu dulu nih untuk masing-masing toko. Kita start dari toko murah dulu. Oke. Nah, ingat ya di sini ya, toko murah itu kan mulainya di bulan Januari dengan stok awalnya 120. Berarti ini adalah A. Dan di sini tiap bulan itu pasokannya bertambah 20 liter. Berarti ini adalah B. Oke. Ini untuk pasokan ya. Oke, berarti kan nambahnya itu 20. Berarti bulan keduanya itu 140 dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau misalkan di sini itu mintanya hanya bulan Maret, maka kita harus cari dulu stoknya pada bulan ketiga ini Januari, Februari, maka bulan Maret stoknya berarti 160. Nah, ini stok bulan Maret. Oke. Terus karena bulan Maretnya itu 160, maka nanti bulan April itu stoknya tinggal ditambahin sama 20 karena kan tambahnya konstan 20 terus ya. Berarti 180 dan bulan Mei stoknya juga akan nambah lagi. Berarti tambah 20 itu 200. Ini ya. Oke. Nah, sehingga kita bisa mencari total pasokannya nih di toko murah itu berapa? Berarti total pasokannya itu 160 ditambah 180 ditambah lagi sama 200. Berarti total pasokannya ada 540 liter. Ini ya. Oke, kita udah cari yang toko murah. Sekarang kita mencari untuk yang toko laris. Oke. Nah, di sini toko laris itu berarti baru mulai menerima pasokannya di bulan Maret. Oke. Dan di sini pasokan awalnya adalah 100 liter. Oke, berarti 100. Ini di bulan Maret. Terus di sini setiap bulan pasokan minyak di toko laris itu bertambah 30% dari bulan sebelumnya. Ingat karena ini suatu penambahan, maka di bulan April nanti pasokan minyaknya itu berarti ingat kan nambah 30%, berarti ngitungnya itu nanti 100 ditambah 30% ya, dikali sama stok bulan berikutnya, berarti bulan Maret yaitu 100. Berarti 130% dikali sama 100.
Jadi nanti kita akan peroleh bahwa pasokannya di bulan April adalah 130 liter minyak ya. Oke, terus kita cari lagi yang di bulan Mei. Ingat pasokannya itu nambahnya 30% dari bulan berikutnya. Berarti 130% dikali sama bulan sebelumnya, berarti April itu 130 liter. Berarti nanti akan diperoleh 13 kali 13, berarti 169 liter. Nah, ini adalah pasokannya ya. Oke, berarti kita tahu bahwa total pasokan di toko laris itu adalah berapa nih? 100 tambah 30 tambah 169 ya. Oke, 100 tambah 130 tambah 169. Berarti total pasokannya ada 300 berapa nih? 99 ya. Oke, berarti kan kita mau nyarinya apa sih? Selisihnya. Berarti tinggal kita kurangin aja nih. 540 nanti kita kurangin sama 399. Jadi kalau kita kurangi nanti selisihnya itu 141 liter. Jadi jawabannya yang C. Oke, Mbak lanjut ya soal berikutnya ya. Oke, bentar. Yang soal ini kalian boleh nyoba dulu sebentar ya. Maaf, mau izin minum bentar ya. Oke, boleh dicoba dulu ngerjain. Oke, Mbak lanjut ya nomor 11 ya. Di sini kita disuruh mencari jumlah keuntungan dari minyak goreng yang terjual oleh toko murah sama toko laris pada bulan Mei. Ingat kita berarti hanya mencari di bulan Mei aja. Oke, sekarang yang toko murah nih. Toko murah di bulan Mei. Oke, berarti yang stoknya Mei. Terus sebenarnya kita bisa cari sih pakai rumus, tapi kayaknya sebelumnya kita udah nyari nggak sih yang toko murah ya di bulan Mei. Bentar. Ini kayaknya ada deh. Oh, nggak ada ya ternyata ya. Yaudah kita cari dulu aja deh penjualannya. Oke. Nah, di sini berarti kalau kita mau mencari penjualan yang di toko murah, ingat kan toko murah tadi awalnya penjualannya 120. Terus meningkatnya itu 15. Berarti di sini meningkat 15. Jadinya 135. Berarti ini kalau kita mau nyari bulan Mei, bulan Mei itu kan berarti bulan ke-5. Ini 120 tuh startnya dari Januari ya. Berarti nanti kita sama aja nyari U5. Berarti U5 itu A plus 4B. Berarti A-nya itu berarti yang 120 ya ditambah 4 kali beda. Berarti 4 kali 15. Berarti berapa nih? 120 ditambah sama 60. Berarti sama dengan 180. Ini adalah yang toko murah di bulan Mei. Sekarang kita cari untuk yang itu ya toko laris ya. Nah, yang toko laris pada bulan Mei kita coba uraikan dulu. Tadi kayaknya kita udah nyari nggak sih bulan Mei ya toko laris. Tapi ini pasokannya deh ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, kita cari lagi aja nggak apa-apa. Nah, di sini kalau toko laris itu kan awalnya itu pasokannya sebanyak 100 liter, habis terjual. Oke, berarti U1-nya itu 100. Terus penjualannya itu bertambahnya 30 liter. Ya, berarti di sini nanti 130. Artinya nanti ini kan Maret, bulan Maret, terus yang ini April, dan yang ini adalah bulan Mei. Karena nambahnya 30, maka nanti bulan Mei jadi 160. Oke. Nah, terus di sini berarti karena kita disuruh mencarinya itu jumlah keuntungan, maka kita jumlahin dulu nih penjualan
di bulan Mei pada toko murah sama toko laris. Oke. Total penjualan berarti sama dengan 180 tambah 160. Berarti sama dengan berapa tuh? Berarti 340 ya. Oke, nah di sini berarti nanti total keuntungannya tinggal kalian kaliin 3.000. Berarti total keuntungannya nanti 340 dikali sama 3.000. Jadi nanti ketemunya itu berapa nih? 1020. 123. Nah, ini berarti 1.020.000. Berarti jawabannya yang C. Udah kayak gitu doang kalau yang nomor 11 ya. Mbak lanjut nomor berikutnya. Di sini kita disuruh mencari dari Januari sampai Juni total minyak goreng yang belum terjual di toko murah sama toko laris. Oke, berarti di sini kalau minyak goreng itu belum terjual, berarti kita kan harus mencari selisih dari pasokan sama penjualan. Gitu ya. Dan penjualan. Oke, kita cari satu-satu dulu dari toko murah dulu ya. Ini kan mintanya dari Januari sampai Juni. Oke, di toko murah. Pada bulan Januari di toko murah itu kan awal stoknya 120 dan habis terjual. Artinya di sini nanti apa minyak goreng yang belum belum terjual kan nol ya karena habis ya 120 stoknya. Terjualnya juga 120 maka kan habis tuh nol Januari. Terus pada bulan Februari. Nah, di sini pada bulan Februari itu kan stoknya pasokannya itu ditambah 120 liter dari bulan sebelumnya. Berarti kalau bulan sebelumnya itu 120, maka nanti bulan selanjutnya itu stoknya akan nambah kan? Nambah jadi 140. Terus penjualannya itu bertambah 15 liter. Berarti yang awalnya penjualannya itu 120, maka akan bertambah jadi 135. Maka selisihnya itu 5 liter. Ya, terus kalau bulan Maret itu nambah lagi 20 berarti 160 terus penjualannya bertambah 15 liter berarti jadinya 150 jadi selisihnya itu 10 liter. Nah ini kalau kalian perhatiin ya di sini kan membentuk pola lagi selisihnya itu 5 5 terus kan konstan gitu ya. Berarti di sini nanti kita bisa cari pakai SN gitu ya. Kalau tapi kalau mau manual pun juga sebenarnya bisa ya. Kalau mau pakai SN pun bisa. Di sini kan mintanya Januari sampai Juni. Nah, kalau Januari ke Juni itu kan ada 6 bulan ya. Jadi kalau mau pakai rumus, kita pakainya rumus S6. Berarti nanti 6 per 2 dikali sama 2A plus N-1 kali B. Nah, di sini berarti 6 per 2 itu 3. Nah, A-nya itu berarti 0. Karena di bulan pertama itu habis terjual semua. Berarti 2 kali 0. Ditambah sama N-1. 6-1, 5. Kali bedanya itu 5. Jadi nanti akan diperoleh 3 kali 25. Berarti sama dengan 75 liter. Kayak ini. Terus kalau yang toko laris sekarang. Oke. Nah, di toko laris di sini itu berarti awalnya 100 liter. Habis terjual lagi kan. Berarti di sini pada bulan Maret di toko laris itu berarti stoknya 100, jualnya 100. Berarti nol. Terus pada bulan April. Di bulan April itu di sini pasokannya ditambah 30% dari bulan sebelumnya. Berarti kan pasokannya jadi 130. Terus di sini penjualannya bertambah 30 liter. Berarti jadi 130. Berarti ini nol lagi pada bulan April. Terus pada bulan Mei. Pada bulan Mei di situ penjualannya kan bertambah 30% lagi. Berarti nanti 130 dikali sama 1,3. 130 kali 1,3 terus dikurangi sama
yang terjual nih kan nambah 30 lagi. Berarti 130 kita tambah 30 berarti 160. Oke, berarti nanti akan diperoleh yang ini 169 kurangi 160 berarti sama dengan 9. Terus pada bulan Juni itu berarti nambah lagi. Berarti 169 dikali sama 1,3. Terus dikurangi sama 190. Berarti akan ketemu 219,7 dikurangi 190. Berarti sama dengan 29,7. Nah, sehingga nanti di sini totalnya di toko laris adalah yang belum terjual itu 9 ditambah 29,7. Berarti ini kalau kita jumlahin hasilnya berapa nih? Hasilnya itu nanti 38,7. Oke, nah berarti di sini total yang belum terjual. Itu berarti sama dengan 75 ditambah sama 38,7. Berarti nanti hasilnya adalah 113,7 liter. Ini adalah total minyak yang belum terjual di toko murah sama toko laris dari bulan Januari sampai Juni. Jadi jawabannya yang B. Oke, Mbak lanjut ya. Nomor berikutnya ya, nomor 13. Oke, jadi yang nomor 13 di sini ada suatu perkebunan ya, dengan beberapa titik. Oke, oh iya bentar, ini ada sedikit tambahan ya. Di sini ada satu titik yang belum Mbak tulis. Di sini tuh kurang titik F. Titik F itu di sini. Maaf, soalnya ini salah ya. Nah, titik F. Jadi di sini nanti yang garis putus-putus ini itu menyimbolkan apa nih berarti? Garis putus-putus itu parit ya, ini kalau nggak salah ya. Oke, nah di sini kalau yang jalan, kalau misalkan kan gini ya, kan kalau orang mau ke satu lokasi kita kan perlu jalan. Nah jalan itu digambarkan sama garis penuh. Berarti kalau misalkan dari A ke B kita cuman boleh lewat rutenya ini. Nih, ini ke sini. Nggak boleh langsung nyebrang gini ya. Maksudnya jangan langsung nyebrang gini, tapi kita harus melalui garis penuhnya yang merupakan jalan. Jadi hati-hati nih. Bukan yang ini ya, bukan kan kalau biasanya kita oh jarak itu sisi terpendek ya udah kita pakai Pitagoras gitu. Kalau ini enggak konteksnya. Soalnya gini, ini kan ada ketentuan bahwa kita tuh harus lewat rute jalan gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kalau kita mau misalkan nih nyari dari jarak A ke B, ya udah berarti harus kayak gitu. Harus ke sini dulu, baru ke sini gitu. Jadi jangan pakai Pitagoras gitu ya. Hati-hati nih kalau ngerjain soal ini. Terus di sini garis putus-putusnya menggambarkan parit. Oke, berarti kita nggak bisa dong kalau B ke C langsung lewat sisi ini, ya karena ini adalah parit, jadi nggak bisa kita lewati gitu. Hati-hati ya. Nah, di sini yang nomor 13 kita disuruh mencari panjang parit yang menghubungkan gudang E sama gudang C sama gudang E. Dan di sini bentar diketahui bahwa jarak dari gudang B ke D adalah 10 kilometer. Dari sini ke sini nih, itu 10 km. Maka kalau misalkan B ke D 10 km, maka jarak satu petak ini adalah berapa nih? Jarak satu petak ini bisa kita cari dengan cara 10 dibagi sama 4. Berarti sekitar 2,5 kilometer ya jarak per petaknya gitu ya. Oke, kita mau nyari panjang parit B ke C. Oke, nah di sini B ke C itu karena parit ya, maka kita pakai Pitagoras ini. Nah, berarti dari sini ke sini itu butuh dua petak ya. Terus ini ke sini juga butuh dua petak. Jadi kita cari sisi BC dulu. Berarti BC itu nanti hitungnya 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Terus nanti ini kita tinggal kali sama ini panjang petak. Panjang satu petak. Oke, berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu berarti akar 8 ya. Terus panjang satu petaknya itu berarti berapa tuh? 2,5 ya tadi ya kita hitung ya. Terus akar 8 kita sederhanain. Berarti 4 kali 2 kali 2,5 berarti sama dengan
Berapa tuh? 2 akar 2 ya? 2 akar 2. Eh, maaf, Mbak Abdul salah ngitung ya ternyata ya. Ini apa sih yang tanya C ke E ya? Sorry, 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 sorry. Berarti bukan yang ini. Maaf, maaf. Pantesan kok nggak ada jawabannya nih. Oke, oke. Maaf, maaf. Bentar. Ini tak hapus dulu. Wait, salah, salah. Harusnya kan C ke E itu berarti yang ini nih. Nah, paritnya yang ini. Pantesan nggak ada jawabannya nih. Oke, berarti ini satu petak, ini 3 petak ya? Wait, wait, tak ganti dulu. Hmm. Oke, berarti yang ini 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan berapa nih? 1 tambah 9, berarti akar 10. Dikali panjang petaknya 2,5. Oke, berarti 2,5 bisa kita sederhanain jadi 25/10 ya. Terus bagi 5 semua, berarti ketemu 5/2 akar 10 km. Udah nggak nih? Ada ya jawabannya yang E. Oke, lanjut ya. Nah, tak kasih tahu lagi. Nah, gini. Oke, sekarang yang nomor 14. Seorang pekerja berangkat dari gudang A dengan menggunakan mobil perkebunan menuju ke gudang C, tapi harus mengunjungi gudang F terlebih dahulu. Tadi gudang F itu ada di sini ya. Nah, ini adalah gudang F. Oke, kita disuruh nyari apa nih? Ia harus berangkat paling lambat pada pukul. Oke, berarti intinya di sini karena berhubungan sama waktu, kita cari waktu dulu. Waktu perjalanan. Oke. Di sini diketahui bahwa pekerjanya itu dari gudang A. Gudang A mau ke gudang C. Tapi harus lewat F. Berarti kita cari petaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti kita tahu bahwa jarak dari A ke F itu totalnya ada 10 petak ya. Tuh. Artinya jarak A ke F itu adalah 10 kita kaliin sama 2,5 km. Berarti 25 kilometer. Ini adalah total jarak yang akan ditempuh pekerjanya. Di sini diketahui juga bahwa kecepatannya itu adalah 20 km/jam. Dan kita disuruh nyari waktu perjalanan. Jadi rumusnya T itu berarti jarak dibagi sama kecepatan. Berarti jaraknya 25, kecepatannya itu 20 km/jam. Oke, ini kita sederhanain dulu. Ini kan dalam jam. Berarti akan ketemu bagi 5, 5/4 jam. Berarti 5 bagi 4 itu 1 ya, berarti 1 jam. Nah, 5 kalau kita bagi 4 kan sisanya 1 ya, berarti 1/4 kita kali sama 60, biar jadi menit. Jadi di sini 4 sama 60 coret, berarti 15 ya. Jadi nanti lama perjalanannya adalah 1 jam 15 menit. Oke. Nah, di sini diketahui bahwa pekerjanya harus sampai pada pukul 11 kan. Berarti 1 jam 15 menit sebelum pukul 11 itu kan adalah pukul 09.45. Berarti jawabannya yang C. Oke. Berarti ini kita mencari berapa sih 1 jam 15 menit sebelum pukul 11. Oke, nah kan tinggal kita kurangin aja ya kayak kalau kayak gini ya. Ya udah berarti ketemunya 945. Selesai. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, Mbak lanjut. Nomor 15 terakhir nih, nomor terakhir. Di sini
Diketahui bahwa seorang pekerja itu dapat membersihkan parit sepanjang akar 2 km dalam waktu 10 menit. Terus di sini pekerjaannya itu disuruh membersihkan parit dari B ke C. Berarti kita cari dulu panjang parit B ke C ini berapa. Ini kan 2 petak. Bawah ini juga 2 petak. Maka di sini nanti akan diketahui BC-nya itu sama dengan berapa nih? 2 akar 2 ya, panjangnya ya. Oke, sehingga nanti kita tahu bahwa panjang BC ini itu tinggal kita kaliin aja ya. Kan 2 akar 2 petak. Berarti satu petaknya tadi kan berapa? 2,5 ya. Jadi tinggal kaliin aja nih. Jadi nanti akan ketemu 5 akar 2 kilometer. Ini adalah panjang parit BC-nya. Oke. Nah, di sini kita kan harus mencari tahu dulu nih kira-kira eh, dalam waktu 25 menit nih biar selesai dalam waktu 25 menit itu tiap pekerja harus mengerjakan beberapa KM gitu ya. Di sini kan diketahui akar 2 itu kalau misalkan kecepatan pekerjanya nih tiap akar 2 km itu kan membutuhkan waktu 10 menit. Nah, di sini mintanya kan selesainya dalam 25 menit, tapi kita nggak tahu nih kalau 25 menit itu harus membersihkannya itu berapa kilometer, maka kita hitung pakai perbandingan. Nah, ini perbandingan senilai. Karena kan logikanya gini ya, kalau 10 menit dapat akar 2 maka 25 menit otomatis X-nya ini kan akan semakin gede. Maka kita pakainya perbandingan senilai. Berarti di sini akar 2 per X sama dengan 10 per 25. Kita mau nyari X, berarti X sama dengan 25 akar 2 per 10. Ini dikali silang ya, cara ngerjainnya ya. Berarti akan ketemu X-nya itu berapa nih? 25 bagi 10 berarti 2,5 akan 2. Oke. Di sini kita kan mau mencari banyak pekerja ya. Nah, banyak pekerja di sini bisa kita cari dari panjang parit kita bagi sama X. Nah, X ini maksudnya itu total yang harus diselesaikan pekerjanya. Oke, tinggal kita bagi aja. Berarti panjang paritnya tadi 5 akar 2. Terus panjang X-nya tadi 2,2. Sorry kok 2,2, 2,5 akar 2. Nah, ini tinggal coret aja angka 2-nya. Terus ini berarti kita hitung 50 bagi 25 sama dengan 2 orang. Oke, sudah. Berarti jawabannya yang nomor 15 itu bilangan caca. Berarti kita tulis di sini itu 2. Gitu ya. Oke, udah selesai. Ini nomor 15 nomor terakhirnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya kayaknya ya? Oke, Mbak anggap kalau misalkan belum ada pertanyaan, berarti Mbak anggap kalian semua sudah paham ya. Sebentar, jadi nanti untuk yang KPM online ini, Mbak itu lagi proses membuat Google Drive-nya. Nanti kalau misalkan sudah selesai, nanti Mbak akan sematkan di deskripsi grup masing-masing kalian ya. Ini kalian bisa buka Google Drive-nya, di situ ada file-file KPM online dari yang kemarin awal Mbak April ngisi kelas KPM online ini, gitu ya. Oke, nanti ditunggu aja. Pasti akan segera Mbak April upload ya dalam waktu dekat ya. Oke? Oke, sip. Mm. Yuk, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai.
Amin. Oke, berdoa selesai. Kan Mbak Bel doain kalian semua di sini yang pada ikut KBM online hari ini, kalian semua nanti bisa ngerjain UTBK-nya tuh lancar. Terus nanti juga kalian bisa keterima di PTN sama prodi yang kalian mau di pilihan satu, di SNBT nanti. Amin. Oke. Oh ya, jangan lupa ini udah tanggal 11 kalian bisa mulai unduh kartu UTBK SNBT-nya ya. Oke. Oke, sekian dari Mbak April ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.